Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mudah-mudahan kita selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan tentunya saudara-saudara kita, teman-teman kita dalam keadaan sehat walafiat, menjalankan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Di sini saya mau menjelaskan untuk sabar. Allah Subhanahu wa taala menganjurkan untuk selalu bersabar, untuk selalu tetap dalam menata hati kesabaran, karena sabar itu mudah untuk diucapkan, berat untuk dilaksanakan, untuk dikerjakan. Tentunya di sini Allah menginstruksikan, Allah berfirman di dalam Al-Quran 153. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis sabri was salat. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohon pertolongan kepada Allah dengan sabar dan salat. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Di sini ketika kita mendapatkan suatu cobaan, ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kita harus bersabar. Kita harus bersabar sekuat tenaga, karena memang getir, pahit, sakit itu yang harus ditelan, harus kita tanamkan kepada diri kita untuk selalu bersabar dan bersabar. Untuk bagaimana caranya? Allah menganjurkan, yaitu dengan bisabri, dengan kesabaran, memohon pertolongan Allah, bisabri, dengan sabar, dan juga disertai dengan sholat, karena sholat komunikasi langsung dengan Allah, langsung apa yang kita praktekkan dalam hal sholat, kita bisa untuk mempraktekkan, bisa untuk mengimplementasikan dengan sholat, dengan doa. Sholat dengan kita, kesabaran kita dengan sholat. Mudah-mudahan dengan sholat, dengan sabar, kita diberikan kemudahan, diberikan ampunan, diberikan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Diharapkan kita mampu bagaimana kita untuk bersabar. Sabar itu pahit, sabar itu getir, sabar itu sangat menguras energi. Allah menganjurkan untuk bersabar di dalam hal apapun, bersabar di dalam permasalahan keluarga, bersabar di dalam permasalahan ekonomi yang melanda Indonesia, adanya pandemi COVID-19, semuanya mengenai dampak yang sangat besar ke lapisan ekonomi. Semua penjuru dunia untuk selalu bersabar. Diharapkan kita mampu untuk bersabar sedikit demi sedikit, karena pahalanya sangat besar, dan Allah menyertai. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Jadi kalau kita sabar belum mampu, kita berusaha. Sabar belum bisa, kita belajar. Sabar belum bisa, kita belajar kepada orang lain yang ahli sabar, seperti nabi-nabi terdahulu, dengan menyebarkan kebaikan, tetapi bukan kebaikan yang didapatkan balasan yang didapatkan, tapi cemoohan, cacian, lemparan batu, dan juga hinaan. Kita harus bercermin kepada kisahul anbiya, kisah-kisah para nabi yang tidak mulus dengan perjalanan dakwah untuk menyeru kebaikan, dan itu yang harus kita tanamkan. Bagaimana kita untuk bersabar di dalam menghadapi, di dalam mengarungi kehidupan penuh dengan cobaan, penuh dengan lika-liku. Yang harus kita tanamkan di sini adalah kembali kepada Al-Quran, karena Al-Quran adalah kalamullah. Al-Quran sudah memberikan
sebagai obat. Apapun keinginan, apapun permohonan, apapun permasalahan manusia, umat akan mendapatkan yang namanya obat, yaitu di dalam Al-Quran, instruksi, rekomendasi yang harus dijalankan supaya selamat, aman di dunia wal akhirah. Apapun permasalahan kita kembalikan kepada Al-Quran. Semua permasalahan akan bisa teratasi dengan sabar. Apapun kunci daripada semua permasalahan, kunci dari semua kesuksesan permasalahan, semua orang tidak mungkin tidak mempunyai masalah. Semuanya mempunyai masalah. Masalah A seseorang berbeda dengan permasalahan B seseorang. Itu yang harus kita tanamkan di sini untuk belajar bersama bagaimana kita harus sabar, sehingga bersabar itu pahalanya sangat besar. Bersabar itu pahalanya sangat besar sekali. Allah menganjurkan untuk ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salat innallaha masabirin. Wahai orang-orang yang beriman, di sini dipanggil. Siapa orang-orang yang beriman? Ayo, siapa orang yang beriman? Ista'inu bis-sabri, memohon pertolongan hanya kepada Allah, bis-sabri, dengan sabar. Semua ujian itu ada, semua ujian itu Allah untuk memberikan satu kekuatan. Allah tidak akan memberikan satu ujian kalau manusia atau umat itu tidak bisa memikulnya, beban itu sendiri. Allah percaya kepada umat, permasalahan apapun bisa diselesaikan. Salah satunya adalah dengan sabar, dengan menata hati. Karena hati itu harus ditata. Hati itu kalau tidak dibasuh dengan zikir, dengan sholat, dengan sabar, akan menjadi keras dan keras membatu. Itulah yang kita harapkan di sini, menata hati, kesabaran. Karena sabar itu adalah dari hati. Sabar itu dari hati. Sabar itu harus dipupuk dengan zikir, dengan sholat. Karena berdampingan sabar, apa yang Allah anjurkan, yaitu melalui sholat. Sholat 5 waktu yang kita laksanakan itu akan menjadikan lunak, akan menjadikan hati kita itu bersih, akan menjadikan hati kita itu tawadhu, menerima. Insya Allah dengan sabar kita setahap demi setahap untuk menata hati, untuk menggali jati diri supaya kita menerima nasihat dari orang lain, menerima nasihat dari siapapun untuk kebaikan kita, untuk kemaslahatan, untuk pandangan yang terbaik, yaitu salah satunya adalah Allah menganjurkan untuk bisabri, dengan sabar. Dan sholat, melaksanakan sholat adalah salah satu cermin orang yang beriman. Orang tingkah laku kita itu akan dipantau dengan sholat dan juga kesabaran kita dalam menghadapi kehidupan dunia ini. Dan mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang sabar seperti nabi-nabi terdahulu yang sudah dicontohkan, kisahul anbiya, kisah-kisah para nabi. Kita menjadi itibar, kita mengambil contoh yang baik untuk bagaimana kita hidup, bagaimana kita menyelesaikan masalah dengan baik. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang sabar. Bismillah, walhamdulillah, wala ilaha illallah. Semuanya adalah kebaikan dari Allah semata-mata, dan saya untuk selalu bagaimana untuk menyampaikan untuk kebaikan. Sekecil apapun manusia pasti ada yang namanya kesalahan. Sekecil apapun manusia pasti punya satu noda, suatu
kehinaan, dan kita memohon ampun kepada Allah, yaitu dan sekecil apapun manusia mempunyai masalah, permasalahan apapun, keluarga, ekonomi, pendidikan dan sebagainya, anak-anak, dan diharapkan kita bisa untuk mengambil satu hikmah bahwa di sini Al-Quran menganjurkan untuk bersabar. Al-Quran menganjurkan untuk bagaimana kita hidup lebih baik dan menata diri dengan baik. Bismillah, walhamdulillah. Terima kasih. Pada kesempatan untuk selanjutnya tetap ikuti terus Abdul Muhid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.